Baik, jumpa lagi bersama saya. Hari ini saya mendapatkan sebuah berita yang cukup membuat kita sedih ya, termasuk saya. Kalau saudara-saudara melihat di YouTube beberapa hari ini atau beberapa jam yang lalu, ada beberapa berita khusus mengenai meninggalnya Ustadz Yahya Waloni. Saya berpikir pertama itu hanya sekedar isu, sekedar berita bohong. Tetapi ternyata ketika saya melihat ini ada dari merdeka.com, innalillahi Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia saat khotbah salat Jumat. Di dalam Tribun Timur, YouTube itu berjudul Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia usai khutbah Jumat. Ustadz Yahya tutup usia meninggal dunia usai khutbah Jumat Safari Dakwah. Sosok Ustadz Yahya Waloni meninggal usai khutbah salat Jumat. Ex-pendeta Tribun Sumsel. Jadi beberapa berita ini cukup meyakinkan saya bahwa benar Ustadz Yahya Waloni meninggal. Bahkan berita terupdate mengatakan innalillahi wa innalillahi rojiun. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia usai khotbah Jumat Yahya Waloni. Jadi kesimpulan bahwa benar ya Yahya Waloni meninggal dunia. Lebih tepatnya kalau tidak salah di Makassar beliau meninggal. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya benar-benar merasa sedih karena seorang ustadz yang bernama Ustadz Yahya Waloni yang katanya dulu adalah mantan seorang pendeta. Walaupun begitu hebohnya beliau, berita beliau meninggal ini, tetapi saya hanya mau konfirmasi bahwa ternyata benar Yahya Waloni meninggal ya. Saya juga melihat video Yahya Waloni meninggal dari sebuah YouTube dari seorang yang berjudul Yahya Waloni meninggal dunia ya. Saya coba putar video ini. Yahya Waloni meninggal dunia. Saya hanya mau mengkonfirmasi benar bahwa Yahya Waloni ini meninggal ya. Ini gambarnya Yahya Waloni meninggal. Sorry, tidak terlalu terang. Tetapi yang saya maksudkan adalah saya benar-benar harus memastikan bahwa benar-benar Yahya Waloni meninggal. Lois Prasetyo dalam videonya mengunggah Yahya Waloni meninggal, saudara. Ya, saya pertama-tama mau mengucapkan turut berduka buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh Yahya Waloni ini. Yahya Waloni yang katanya diisukan mantan seorang pendeta. Tapi saya tidak akan berurusan dengan kata dia mantan pendeta. Yang saya mau berurusan adalah sikap dia yang hari-hari terakhir ini kita tahu bahwa Yahya Waloni adalah salah satu mu'alaf yang cukup keras menentang kekristenan dan juga ya dalam khotbah-khotbahnya sedikit pahit dengan orang-orang Kristen. Bahkan Pendeta Esra mengatakan bahwa ini mu'alaf yang paling keras, saudara. Mungkin kita bisa dengar sebentar apa yang dikatakan Pendeta Esra mengenai Yahya Waloni. Saudara bisa dengar sebentar di YouTube ini. Itu Yahya Waloni boleh dibilang sebagai pendahulu yang paling keras. Ya, mualaf yang paling keras ya. Akhirnya hari ini dia sudah meninggal. Oke. Dan saya kira ya oke lah mau diangkat apa, orang sudah meninggal, tapi sesuatu yang disayangkan adalah bahwa dia meninggal dalam posisi ketika dia meninggalkan atau mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sepanjang dia setelah jadi mualaf dan jadi Islam, dia banyak menyerang iman Kristen. Dan itu menunjukkan bahwa dia betul-betul hatinya penuh dengan kebencian terhadap iman Kristen, dilihat dari kata-katanya. Sehingga
dia bukanlah orang percaya, sungguh-sungguh percaya yang keluar dan kehilangan keselamatan, tapi dia tidak pernah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan pada akhirnya dia mati tanpa Kristus, sehingga dapat dipastikan bahwa orang yang mati tanpa Kristus, mati di luar Kristus, maka tidak mungkin dia mendapatkan keselamatan. Yang didapatkan adalah kebinasaan kekal. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada saudara, cuplikan dari Pendeta Ezra Soru, bahwa yang kita sesalkan setelah dia meninggal, jadi orang meninggal itu biasa ya, semua orang akan meninggal, tetapi apa yang disampaikan Pak Ezra, saya setuju bahwa yang kita sedih bukan karena dia meninggal, karena setiap manusia harus meninggal. Tetapi berbicara dari sisi iman Kristen, karena menurut pengakuan Yahya Waloni, yaitu menurut pengakuan dia adalah seorang mantan Kristen, tepatnya mantan seorang pendeta. Kalau benar dia seorang mantan pendeta, atau berarti dia seorang mantan Kristen. Kalau dia seorang mantan Kristen sekaligus mantan pendeta, berarti Yahya Waloni ini mengerti firman Tuhan. Jadi tadi Pak Ezra mau menyampaikan bahwa dari sisi iman kami, ya kami tidak bicara tentang status Yahya Waloni sekarang, Ustadz Yahya Waloni, kami tidak bicara itu, tapi kami bicara tentang latar belakangnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jelas ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya langsung saja pada intinya bahwa ketika Yahya Waloni ini meninggal, berarti dia meninggal di luar Kristus. Berarti dia meninggalkan Yesus seperti kata Pak Ezra. Dia binasa dalam kekristenan. Orang yang pergi meninggalkan Yesus, orang yang tidak percaya Yesus adalah orang yang akan binasa, tidak akan selamat. Saya setuju dengan Pendeta Ezra bahwa orang-orang yang mati di luar Tuhan Yesus adalah orang-orang yang kita golongkan atau Alkitab golongkan sebagai orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menurut Yohanes 3 ayat 16, siapa yang tidak percaya binasa. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sisi iman Kristen, saya berharap, ini harapan saya sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa pada akhirnya di akhir cerita kehidupan daripada para mu'alaf khususnya Yahya Waloni, saya masih terus berdoa supaya ada waktu Tuhan beri dia kesempatan untuk bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini juga berlaku ya, beberapa saya sedih, dan saya sedih karena Alkitab yang bilang ya, Alkitab yang bilang bahwa siapa yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat binasa. Jadi beberapa ustadz-ustadz yang dulunya Kristen, katanya dulu pendeta, katanya, saya tidak tahu benar atau tidak, yang sekarang menjadi mu'alaf sudah meninggal. Ya hari ini Yahya Waloni, beberapa saat yang lalu ada siapa tuh Tan itu yang menghina, menggentuti Alkitab itu meninggal ya. Moko Ginta meninggal. Saya tarik kesimpulan, saya berharap bahwa kalaupun ada yang mu'alaf itu urusan Anda, tetapi sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang yang Anda pernah mengenal Alkitab, saya hanya sedih bahwa di luar Yesus, di luar percaya pada Yesus menurut Alkitab, Anda binasa. Jadi saya hanya mau mengingatkan kepada saudara-saudara yang mu'alaf, saya hanya mengingatkan bahwa di luar Yesus menurut Alkitab, menurut kekristenan, binasa. Jadi sisi lain saya turut berduka atas meninggalnya Yahya Waloni, tetapi yang membuat saya sedih adalah Yahya Waloni terlambat untuk ambil keputusan. Dan saya percaya bahwa setelah kematianlah manusia akan menemukan kebenaran yang sejati. Siapapun dia setelah kematian baru akan menyadari kebenaran yang sejati. Saya tidak mau dengan ekstrim mengatakan kekristenan paling benar, tetapi saya percaya bahwa satu waktu setiap manusia akan berhadapan dengan pengadilan tahta Tuhan. Dan menurut kekristenan, sekali lagi saya tidak berputar-putar, tapi menurut kekristenan yang tidak percaya Yesus binasa, yang percaya Yesus diselamatkan. Jadi kesimpulan satu, saya turut berduka, tapi yang membuat saya berduka
bukan karena meninggalnya Yahya Woloni semata. Yang membuat saya sedih karena manusia ini bukan hanya mati di dunia ini, tetapi setelah itu kita dihakimi. Dan saya di dalam kekristenan kami mengenal dengan istilah ini, bahwa lebih baik hidup 2 kali tapi mati 1 kali. Saya ulangi lagi, kekristenan mengajarkan lebih baik itu hidup 2 kali, mati hanya 1 kali, daripada hidup 1 kali, mati 2 kali. Sekali lagi, kekristenan meyakini bahwa ada 2 kehidupan, yaitu atau 2 jenis kematian dan 2 jenis kehidupan, yaitu begini. 1 golongan orang yang 2 kali hidup, 1 kali mati. Perhatikan baik-baik. 2 kali hidup, 1 kali mati. Dan ada orang yang terbalik. Tadi 2 kali hidup, 1 kali mati. Ada yang 2 kali mati, tetapi 1 kali saja hidup. Itu begini maksudnya. Dalam kekristenan itu, orang yang percaya kepada Kristus, dalam Yohanes pasal 11, ayat 23-25, dia katakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi maksudnya begini, bagi kekristenan, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh pada Yesus, taat pada Yesus, pada firman-Nya, dia mengalami 2 kehidupan, yaitu sekarang ketika kita hidup bernafas di dunia ini, kita hidup, ya. Setelah itu kita mati, sebagai orang manusia pasti kita mati. Namun kita dibangkitkan untuk hidup dalam kekekalan bagi orang yang percaya. Itu sebabnya orang yang berbahagia adalah orang yang hidup 2 kali, yaitu hidup sekarang dan hidup nanti dalam kekekalan. Tapi mati hanya sekali, yaitu ketika Tuhan memanggil dia pulang atau maut menjemput dia. Tetapi yang menyedihkan adalah, maaf, orang-orang seperti Yahya Woloni yang meninggalkan Yesus, bagi kekristenan itu mengalami apa yang saya sebut dengan 2 kali mati 1 kali hidup. Yaitu dia hidup sekarang, dia mati secara fisik, namun dalam penghakiman Tuhan karena dia tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mengalami 2 kali kematian. Yaitu yang kedua, yang paling mengerikan adalah kematian kekal. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak ada urusan dengan siapapun, pasti akan mati. Tapi yang membuat saya sedih, sangat sedih adalah kasihan. Yahya Woloni terlambat ambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara, ada Alkitab mengatakan, selama Tuhan berdiri mengetuk pintu, lebih baik kita buka hati dan biarkan Yesus masuk dalam hidup kita. Karena alasan Tuhan menunda kedatangannya adalah, salah satunya adalah supaya kita bisa bertobat. Jadi mungkin itu yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Sekali lagi saya turut berduka, tetapi yang membuat saya berduka atas kehilangan Yahya Woloni bukan karena dia meninggal sebagai manusia biasa, tapi dia meninggal karena dia tetap tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia begitu antusias menyampaikan berita-berita seolah-olah begitu membenci Yesus dan orang-orang Kristen. Tetapi sekali lagi, kekristenan tidak mengajarkan untuk kita membenci dia, tapi kekristenan mengajarkan kita mengampuni dia. Jadi saudara-saudara, saya kasih kesempatan, saya berdoa, masih ada Donditan, masih ada beberapa saudara-saudara yang mualaf. Saya pikir Anda punya hak memilih di jalan itu. Tetapi menurut iman yang saudara pernah percayai, bahwa di luar Yesus, di luar Kristus, tidak ada yang namanya keselamatan. Jadi pastikan saudara-saudara bahwa ketika saudara mati, saudara punya Yesus. Di dalam Yohanes pasal 11, ayat 23, 24, 25 mengatakan seperti ini, bahwa mereka yang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun sudah mati. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini, bahwa hati saya sedih dan saya percaya Tuhan sedih, saudara. Saya berharap bahwa kalau saudara sedang meninggalkan Yesus dan dengar firman Tuhan ini, saya mau bilang, Yesus sedang menunggu saudara. Kalau saudara baca ada cerita mengenai anak bungsu yang hilang. Satu waktu anak bungsu ini pergi dan tinggalkan bapaknya. Tapi
kebetulan di dalam perjalanannya dia hidup dalam pesta pora, hidup dalam kesenangan dunia. Namun satu hari anak bungsu ini kelaparan dan dia bekerja pada seorang tuan yang memberi dia makan makanan babi, menderita luar biasa. Dan karena itu dia sadar dan dia ingin kembali pada bapaknya. Sebuah gambaran pertobatan daripada anak-anak Tuhan yang sempat terhilang, yang sempat pergi dari Tuhan Yesus. Dan ketika anak bungsu ini kembali, saudara-saudara, bapak itu menyambut dengan mengatakan, sembeli lembu atau sembeli domba yang paling gemuk, lalu dibikin pesta karena dia berkata, ada anak saya yang sudah hilang, ditemukan lagi. Nah, saya percaya bahwa kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan bukan karena kita terkenal atau kita jadi orang hebat, tapi kehidupan yang paling indah adalah pertama menurut kekristenan, kehidupan yang menemukan Yesus di dalam hidupnya. Yang kedua, kehidupan yang ada Yesus di dalamnya. Kehidupan di luar Yesus, kehidupan tanpa Yesus, hanyalah kehidupan yang akan berakhir dalam kengerian. Karena setiap orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hanya percaya sebagai Nabi, sebagai manusia biasa, adalah orang-orang yang akan dibinasakan. Karena itu saudara, dengar baik-baik, bagi orang-orang yang Kristen yang mungkin hari-hari ini berjuang mempertahankan iman, saya kasih tahu saudara, tetap pegang Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, setialah dengan Yesus apapun yang terjadi. Karena Alkitab mengatakan, apa gunanya kamu memiliki isi dunia kalau kamu binasa. Jadi hidup ini bukan apa yang kita miliki, agama apa yang kita punya. Tapi hidup yang paling penting, dengar baik-baik, harus punya Tuhan Yesus. Sekali lagi, God bless you. Mari kita berdoa supaya para mu'alaf lain juga sadar untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita semua. Termasuk yang sudah mu'alaf, saya kasih ingat, masih ada waktu Anda kembali kepada Yesus. Saya berharap Roh Kudus masih bisa menyentuh hatimu untuk balik dan percaya pada Yesus. Sehingga di akhir hidupmu, engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, saya sempat mu'alaf. Kalau ada yang mu'alaf misalnya, saya sedang sakit-sakitan dan di dokter mengatakan sebentar lagi saya meninggal. Saya kasih tahu saudara, ketika Yesus disalib, ada dua orang di samping kiri kanan. Dua-dua adalah penjahat. Satu menghina Yesus, sekalipun dia sudah di ujung kematian. Seperti Yahya Waloni, ya sudah di ujung kematian pun masih begitu getolnya melawan kekristenan, melawan Tuhan Yesus. Tapi di sisi yang lain ada satu orang yang begitu buka hati, dia berkata, Yesus bilang kau datang hari ini, ingatlah akan aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan hidup bersama aku di Firdaus. Saudara-saudara, kekristenan mengajarkan kepada kita masih ada kesempatan, sekalipun kesempatan itu di akhir kehidupan kita. Namun ketika kita balik percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menerima dia di dalam hati kita, saat kita mati, kita berada di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi, jangan terlambat ya. Jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita menangis, meratap, ya, lalu terlambat ambil keputusan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Sebelum maut menjemput kita, pastikan bahwa engkau telah memiliki Yesus dalam hidupmu. Pastikan bahwa engkau telah kembali ke jalan Yesus. Alkitab mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai pada rumah Bapa kecuali melalui Yesus. Kalau saudara nanti mati dan binasa, karena saudara tidak mempercayai Yesus, dan saudara pernah dengar video ini, saya ingatkan, bahwa jangan salahkan saya ketika kita berada dalam penghakiman Tuhan. Saudara tidak bisa berkata, Pak Pendeta Jerry, aduh kenapa tidak bicara? Saya sudah bicara. Dan saya berharap bahwa Anda orang yang dengar video ini, Anda jangan marah saya. Saya sebagai hamba Tuhan yang mempelajari Alkitab, hanya mengatakan bahwa terlambat ambil keputusan untuk pergi ke Jakarta menggunakan pesawat, Anda bisa menggunakan kapal. Terlambat Anda pergi ke Amerika karena pesawat, Anda terlambat datang ke pesawat, Anda masih bisa gunakan kapal pesiar untuk ke Amerika. Katanya banyak jalan ke Roma. Tapi saya kasih ingat,
bahwa keputusan terlambat mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah keputusan yang paling bodoh dan keputusan yang dampaknya mengerikan, yaitu karena api neraka sedang menunggu kita. Karena itu jangan terlambat ya, ambil keputusan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara yang dengar video ini, lalu berkata, Pak Pendeta saya ingin bertobat, saya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saudara sempat tinggalkan Yesus. Saya ajak saudara berdoa. Sederhana. Alkitab mengatakan siapa yang percaya tidak binasa, siapa yang percaya tidak binasa, siapa yang tidak percaya binasa. Jadi kalau saudara dengar video ini, saudara tergerak oleh firman Tuhan ini, dan serasa saja Tuhan memanggil saudara, saudara bisa ikut doa saya. Tuhan Yesus, ikut doa saya. Tuhan Yesus, ampuni saya, karena saya telah melupakan Tuhan Yesus. Saya menganggap Engkau manusia biasa. Saya telah pergi lama meninggalkan Engkau. Hari ini, saya buka hati, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku, karena aku percaya hanya Engkau jalan kebenaran dan hidup, yang mampu menghantar dan memastikan kami pergi ke surga rumah Bapa. Karena itu ampuni kami, setiap kami yang berdosa, kami tidak layak. Tebus dosa kami dengan darah-Mu Tuhan, supaya kami layak dan pantas masuk dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya setiap orang yang menyatakan iman percaya pada Yesus, ketika dia mati, dia ke surga. Terima kasih buat kepastian keselamatan ini. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom, Tuhan berkati. Semoga video ini memberkati kita sekalian. God bless you.